of light. You fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace. We seek a lost warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night. We pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aai Bonamana dan saya Ban Suwardi dalam program Ini Pesantrenku. Dan kali ini kita sudah ada di salah satu pondok pesantren yang ada di Sukadana Ilir, Sukadana, Lampung Timur. Iya, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Kahfi Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Seperti apa keseruan kita di perjalanan bulan Ramadan kali ini? Ikuti terus perjalanan kami di Ini Pesantren. Guide for you in sujud, we bow so low, hoping Jannah's winds will blow. Oh Pemirsa Dapika TV, saat ini saya masih di Pondok Pesantren Al-Kahfi di Sukadana Ilir, Sukadana, Kabupaten Lampung Timur. Dan saat ini saya sedang bersama dengan Ustadz Nazaruddin BA. Beliau adalah pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi dari Sukadana Ilir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Adi. Iya, Pak Ustadz, kembali boleh saya bertanya seputar Pondok Pesantren Al-Kahfi. Kalau boleh tahu lirik sejarah Pak Ustadz, ini awal-awal berdiri ini pada tahun berapa Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sejarah berdiri Pondok Pesantren Al-Kahfi ini yaitu tahun 2018, 2017-2018 pertengahan ini. Jadi kenapa dibuat Pondok Pesantren Al-Kahfi ini? Asbab dari risau dan fikir dan risaunya orang-orang dai-dai Sukadana. Jadi bagaimana ada wadah tempat belajar agama di Sukadana ini, insyaallah. Jadi tahun 2017 pertengahan lah baru berdiri Pondok Pesantren Al-Kahfi. Nah, pada saat berdiri Ustadz itu berapa jumlah santri yang ada? Santri itu dari awal itu bertahap-tahap, dari 1, 2. Sebelum itu kita masih di musola kampung, tidurnya juga di musola kampung. Santri putrinya juga baru dari 7, dari 2. Nah, sekarang alhamdulillah Pondok Pesantren Al-Kahfi ini dengan berjalan waktu sampai tahun 2025 ini jumlah santrinya putra-putri sampai 200 lebih. 200 lebih. Alhamdulillah. Dan tenaga pengajar juga alhamdulillah sekarang ini putri ada 16 orang, putra ada 16 orang. Alhamdulillah udah ada yang menikah, ada yang masih lajang insyaallah. Nah, kalau untuk luasan pondok pesantren yang ada saat ini Pak Ustadz? Pondok Pesantren Al-Kahfi ini dari bertahap-tahap, pertama itu hibah dari Pak Cahyo Ari Bowo dan Bu Desi, ya masih di sini orangnya. Ini lahan ini yaitu 30 kali 40 awalnya. Kalau sekarang mungkin udah 1,5 hektar udah. 1,5 hektar karena udah ada juga hibah dari kawan-kawan yang lain, dari Haji Apen, Alpin, terus juga dari Bang Doni, Maradoni. Jadi udah banyak. Nah, tanah-tanah pondok itu hasil dari hibah dari kawan-kawan ataupun orang-orang Sukadana. Masya Allah ya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Nah Pak Ustadz, diberi nama Al-Kahfi, apakah ada sejarah khusus dengan nama Al-Kahfi itu sendiri? Ini yang penting nih. Ya. Jadi pemirsa Dapika TV dinamakan Pondok Al-Kahfi ini yaitu dari hasil dari kami berdua, suami istri, saya dengan Umah, memberi Al-Kahfi itu karena apa? Hanya dengan cara masuk ke Pondok Pesantren Al-Kahfi lah untuk selamatnya pemuda-pemuda Islam di akhir zaman ini. Sebagaimana Ashabul Kahfi menyelamatkan imannya ke goa. Nah, kalau hari ini bukan ke goa seperti zaman dulu, tapi ke pondok-pondok pesantren. Maksudnya seperti itu. Maka diberilah nama Al-Kahfi. Jadi memang ada filosofi khusus. Filosofi khusus membuat nama Al-Kahfi itu. Kalau mau selamat di akhir zaman ini, masuk ke pondok-pondok pesantren. Bil khusus
Pondok Pesantren Al-Kahfi di kawasan Sukadana Ilir. Insyaallah gitu Bang Abi ya. Iya. Nah, kalau bicara pesantren Pak Ustadz, kan saat ini marak cerita yang cukup menakutkan atau horor ya bagi orang tua untuk mensekolahkan anak-anaknya atau menitipkan mereka ke pondok pesantren dengan beberapa kasus yang seringkali menimpa santri atau mungkin santriwati. Nah, bisa dijelaskan ke Pak Ustadz kalau menurut Pak Ustadz sendiri itu seperti apa? Itu memang suatu perkara yang harus memang diperbaiki dari sistem-sistem yang ada. Yang lebih pasti itu kejadian itu karena dua faktor. Satu, tata tertib yang tidak baik. Kedua, melanggar syariat. Jadi santri putri itu memang betul-betul itu anak perempuan orang kan, anak perempuan orang, maka harus dijaga sebagaimana anak perempuan kita sendiri itu. Jadi aturan juga harus diperjelas. Yang kedua, aturan itu harus diperjelas. Alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Kahfi ini perempuan sama laki-laki atau wanita sama pria ini dipisahkan, santri putri, santri putra dipisahkan, dan cuma satu pintu dari pondok pesantren kita ini, cuma satu pintu. Terus yang pengajar laki-laki pun tidak masuk ke pondok putri. Kalau hari ini kan yang terjadi seakan-akan orang yang beragama itu udah imannya udah kuat, berhadapan dengan wanita atau bersalaman dengan wanita, nah itu dianggapnya udah kuat, padahal sangat mudah merusak agama itu lewat pondok pesantren. Maka oleh sebab itu bagi pemirsa Davika TV, kalau mau mondokin pesantren untuk anak perempuan khususnya harus di tempat-tempat yang punya satu peraturan yang ketat untuk masalah pondok-pondok pesantren putri, jangan tercampur. Ayam juga kalau udah campur, bebek juga kalau udah campur udah bahaya Bang Abi. Lain cerita. Yang pertama itu peraturan yang ketat untuk masalah anak perempuan. Yang kedua, sistem pengajarannya bagaimana? Apakah kiainya atau ustadznya ini masuk di pondok putri gitu. Kalau dia udah masuk ke pondok putri, udah lain cerita. Istilahnya ikan asin sama kucing garong kan bahasanya. Masalahnya bahaya itu. Maka oleh sebab itu pemirsa Davika TV jangan khawatir. Pada intinya itu hanya oknum-oknum tertentu. Tinggal kita aja pintar-pintar memilih pondok pesantren dari peraturan dan tata tertib, cara belajar yang sudah sama-sama kita tahu bagaimana, jangan melenceng dari ajaran. Walaupun dia namanya Islam, tapi terkadang melenceng dari syariat-syariat Islam, dari aturan-aturan itu. Jadi memang betul-betul bagi pendiri-pendiri pondok pesantren atau yang memiliki pondok-pondok pesantren untuk mengatur antara wanita dan laki-laki. Agama pun mengajarkan seperti itu untuk menjaga. Sop aja loh beda, nggak ada campur-campur sop. Maka ada laki-laki, ada wanita, ada perempuan. Jadi betul-betul dijaga anak-anak wanita kita ini. Insya Allah seperti itu Bang. Seperti itu ya, cara untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan di pondok pesantren itu sendiri. Dengan peraturan-peraturan barangkali yang memang dikeluarkan oleh masing-masing pondok ya Pak Ustadz ya. Nah, kalau bicara bagaimana cara masuk ke pondok ini Pak Ustadz, artinya berapa biaya yang harus dikeluarkan oleh mereka wali atau mungkin usia berapa mereka boleh bergabung di pondok pesantren Al-Kahfi? Pemirsa Davika TV, satu, peraturan di pondok pesantren ini, pondok pesantren kita ini tidak bicara masalah biaya. Cuman kalau dibicara biaya, pendaftarannya 250, bulannya 300.000 untuk setiap santri. Maka oleh sebab itu, alasannya kenapa tidak ada lagi alasan bagi anak-anak orang Islam tidak belajar agama, bil khusus tidak belajar di pondok-pondok pesantren. Al-Kahfi adalah solusinya. Nah, itu. Oke. Terakhir Pak Ustadz, saran untuk para pemirsa Davika TV atau mungkin orang tua wali yang ingin menyekolahkan anaknya atau menitipkan anaknya di pondok pesantren, silakan Pak Ustadz. Pemirsa Davika TV, bismillah. Pokoknya pesan terakhirnya, amalkan agama dengan sungguh-sungguh sampai mati istiqomah. Dan kita sebagai orang-orang Islam, pondokkan pesantren anak-anaknya biar anak-anaknya kenal agama sejak dini, bisa menjaga agama sampai kita tiada lagi. Nanti kalau kita tiada lagi, mereka-mereka lah yang melanjutkan sistem atau kegiatan-kegiatan agama yang ada di negara kita ini. Maka oleh sebab itu, jangan sampai tidak belajar di pondok pesantren.
Nah itu, jangan mengaku Islam tapi anak-anaknya tidak belajar agama. Kalau Islam ini tidak dipelajari, tidak dikenalkan, maka anak-anak tidak akan kenal agama Islam. Maka kalau tidak kenal agama Islam atau tinggal agama, tidak ngamalin agama, mau kemana kita mau bawa negara dan bangsa ini kan? Oleh sebab itu, mari sama-sama kita masuk pondok pesantren, bil khusus pondok pesantren Al-Kahfi yang ada di Sukadana, boleh daftar di Sukadana. Oke. Itu aja Bang Abi. Terima kasih Pak Ustadz untuk waktunya. Mudah-mudahan selalu sukses, lancar, menciptakan generasi penerus bangsa Amin, yang ya memiliki dasar-dasar agama yang cukup Amin, baik. insya Allah. Baik pemirsa Davika TV, sudah bincang-bincang saya dengan pendiri sekaligus pengasuh Pondok Pesantren Al-Kahfi dari Sukadana Ilir, Sukadana Lampung Timur, bersama dengan Bapak Nazaruddin BA, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau dengan mensekolahkan atau membuat anak-anak belajar tentang agama diawali dengan pondok adalah salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan. Dan kita masih akan terus mengikuti perjalanan ini pesantrenku masih bersama Davika TV. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we Davika TV, ini pesantrenku bersama Ustadz Maulana Zain. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, boleh dijelaskan, kita coba room tour apa saja yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi. Ya, insya Allah. Pak Ustadz, kalau boleh tahu itu gedung di sebelah kiri dan di belakang kita tuh gedung apa Pak Ustadz? Untuk di sebelah kita ini ada gedung asrama santri dan fungsinya adalah untuk tempat tidur mereka sekaligus untuk biasanya kegiatan belajar mengajar. Nah, di depan kita ini ada masjid ya Pak Ustadz? Di masjid baru atau sudah lama? Kalau untuk pembangunan kita dimulai dari tahun 2021. 2021. Kemudian tahap keduanya baru tahun 2024 kemarin. Dan ini belum selesai secara penuh ya Pak Ustadz ya. Dan ini dimanfaatkan atau digunakan untuk kegiatan apa saja biasanya Pak Ustadz di masjid selain untuk sholat 5 waktu berjamaah? Selain sholat 5 waktu berjamaah, masjid juga digunakan untuk kita kegiatan menghafal Al-Quran. Menghafal Al-Quran, kemudian kajian-kajian dengan orang yang ada di kampung. Itu biasanya kita di masjid. Oh jadi tetap orang-orang dari kampung boleh untuk bergabung di sini dalam kajian? Untuk orang-orang dari kampung khususnya pada malam Jumat. Nah, kita ada buka kajian setiap malam Jumat di masjid. Di masjid. Kita Pondok Pesantren Al-Kahfi. Jadi Masya Allahnya sangat bermanfaat juga untuk masyarakat sekitar Pondok Al-Kahfi ya Pak Ustadz ya. Nah kalau bicara tempat-tempat lain Pak Ustadz yang biasa digunakan untuk kegiatan atau aktivitas para santri, apa saja selain ini tadi tempat istirahat, masjid, ada lagi? Ada tempat makan juga biasanya tempat makan santri, kemudian ada dapur, tempat memasak. Kita sistemnya bergiliran masaknya, ada jadwal piket masaknya, dan ada juga ya kamar mandi, lengkap lah insya Allah. Dan itu para santri diajarkan juga untuk memasak. Terutama putra kita buat jadwal piket setiap harinya 5 orang. 5 orang. Jadwal untuk memasakkan satu pondok putra. Nah Pak Ustadz, ada kegiatan apa yang ada di Oh Ramadan, oh month of light,
You fill our hearts. Oh, jadi ini adalah kegiatan percakapan bahasa Arab ya Pak Ustadz ya? Oke Pak Ustadz ya. Oke Pak Ustadz, ini dilakukan setiap hari Setiap hari. atau hanya selama bulan suci Ramadan? Setiap hari, karena memang ada dua bahasa yang ditekankan di Pondok Pesantren Al-Kahfi, yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Oh gitu. Nah kalau untuk kegiatan lain yang ada di pondok pesantren ini? Ya, ada program tahfizul Quran, hafal Al-Quran, ada program diniyah atau belajar kitab kuning. Nah, kita kalau untuk orang kampungnya malam Jumat itu tadi kajian, kita buat kajian. Mungkin itu. Kalau ekstrakurikuler sendiri Pak Ustadz? Untuk ekstrakurikuler kita ada latihan rebana atau hadroh. Ada juga kita buat pengajian taman kanak-kanak, pendidikan anak-anak di musola-musola di kampung. Jadi kita dibagi beberapa orang ustadz-ustadz untuk berpencar ke masjid-masjid di kampung untuk mengajarkan anak-anak di sana. Masya Allah. For you in sujud, we bow so low, hoping Jannah's winds will blow. Oh Ramadan, oh month of light, you Ustadz Maulana Zain, kalau boleh tahu bagaimana sebenarnya pola pendidikan yang ada di Pondok Pesantren Al-Kahfi? Ya, untuk pendidikan di Pondok Pesantren Al-Kahfi, alhamdulillah kita ada program diniyah atau mengaji kitab kuning. Kita buat kurikulum untuk kitab kuning ini 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Sampai kelas 6. Kemudian untuk pendidikan formalnya kita juga buat, kita masih menginduk ke beberapa sekolah. Jadi tetap kita buat program formal. Untuk kegiatan formal sendiri di Pondok Pesantren Al-Kahfi kita adakan bil khusus di hari Jumat. Nah, jadi mengisi hari Jumat kita buat program mereka adalah pendidikan formal. Jadi ada untuk pelajaran pesantrennya ada, khusus kitab kuning ada, untuk pendidikan formalnya ada. Oke deh Pak Ustadz. Nah kalau bicara program unggulan yang ada di sini, alhamdulillah untuk di Pondok Pesantren Al-Kahfi program unggulannya masih seputar tentang menghafal Al-Quran. menghafal Al-Quran. Ya, alhamdulillah di pondok kita, di pondok putra maupun putri sudah ada yang menghatamkan 30 juz Al-Quran. Masya Allah. Sudah ditasmikkan satu majelis. Jadi satu kali duduk itu membaca 30 juz. Ya, dengan jangka waktu paling lama mungkin 11 jam. 11 jam. 30 juz itu. Dalam satu kali pertemuan. 11 jam itu menghatamkan 30 juz dengan hafalan. Oke, luar biasa Pak Ustadz. Dan terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan ke depan Pondok Pesantren Al-Kahfi semakin maju dan terus menciptakan generasi penerus bangsa berbasis atau memiliki dasar-dasar agama yang kuat untuk bisa menjadi generasi penerus bangsa yang hebat Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz Maulana untuk waktunya. Dan pemirsa Davika TV, kita akan masih terus mengikuti perjalanan ini pesantrenku di Pondok Pesantren Al-Kahfi Sukadana Ilir, Lampung Timur. Yaitu meluruskan punggung, wa'unuki dan leher bi'an yamuddahuma. Ruku adalah ketika punggung dan leher itu sejajar seperti satu papan lurus gitu ya. Enggak perlu pula yang terlalu renggang, sedang saja. Kemudian itu adalah rukun sholat yang kelima. Rukun sholat yang kelima adalah wa sayati ahadisu umuri Sa'd bin Abi Waqqas.
Masih di Ini Pesantrenku dan saya masih berada di Pondok Pesantren Al-Kahfi Sukadana Ilir, Lampung Timur. Dan saya sekarang sudah berada di salah satu lorong yang ada di Pondok Pesantren Santri Putri dan sudah bersama dengan salah satu tenaga pendidik di sini. Assalamualaikum Ustazah. Ya, waalaikumsalam. Ya Ustazah, kalau boleh tahu kenalan dulu siapa nih namanya? Aisyah, Ustazah Aisyah ya. Lebih akrab dipanggil Ustazah Aisyah. Iya. Nah, Ustazah Aisyah di sini mengajar sebagai apa, Ustazah? Saya masuk kelas tahfiz juga masuk kelas diniyah. Diniyah Iya. ya. Dan Ustazah sudah berapa lama mengajar di sini? Mengajar kurang lebih 2 tahun. 2 tahun sudah mengabdi untuk Al-Kahfi ya Iya. Ustazah ya. Apakah Ustazah dulu seorang lulusan atau memang mengabdikan diri sengaja untuk datang ke sini? Saya asli lulusan sini, setelah lulus saya mengabdikan diri di sini. Iya. Apa yang menjadi motivasi Ustazah untuk mengajar di pondok pesantren ini, Ustazah? Karena saya merasa kalau pondok ini punya saya ya, jadi saya juga ingin membantu dan mengembangkan kurikulum ataupun pendidikan yang ada di sini. Gitu. Oke, Ustazah tadi saya sudah cukup berkeliling ya di pondok pesantren Al-Kahfi ini. Tapi untuk santri putri sendiri ada berapa banyak? Santri putri kurang lebih 100 orang. Dan itu ada tingkatannya atau semua sama Ustazah? Beda kelas. Beda kelas, ada yang ada SD, SMP, SMA sampai yang udah lulus SMA. Oke, jadi lulus SMA pun masih bisa di Masih sini ya? bisa ya, mungkin mereka biasanya kalau lulus SMA itu mengejar program tahfiz. Untuk program tahfiz. Oke. Apakah semuanya bermukim Ustazah? Semua mukim. Jadi memang diharuskan bermukim ya? Iya. Oke. Kalau ngomong soal bermukim di sini,
Ada berapa banyak nih asramanya? Asrama untuk kamar-kamar santri itu kurang lebih 9 kamar. Yang berisikan ada kamar besar, ada yang kecil. Yang besar itu kurang lebih 20 orang. Kalau untuk yang kecil 10 orang. Oke, cukup ramai ya Ustazah ya. Nah, untuk soal sistem pembelajaran di sini Ustazah, apakah sistem pembelajaran yang dilakukan Al-Kafi ini sama pada hari biasanya dibandingkan dengan bulan Ramadan? Mungkin di bulan Ramadan ada sedikit perbedaan. Jadi kita lebih kuat ke Al-Qur'annya, ke tahfiznya. Mungkin ditambah dengan program tadarus ataupun mengejar target-target hafalan dalam setahun ini yang belum tercapai, sebelum pulang ditargetkan tercapai untuk bulan Ramadan. Iya, jadi cukup padat ya Ustazah ya kegiatannya. Dimulai dari jam berapa Ustazah itu kegiatan sehari-harinya? Ramadan ini kita mulai start jam 3, itu udah bangun tahajud, setelah itu sahur dan kegiatan lagi seperti biasa, start dari jam 3 subuh sampai dengan? Sampai dengan jam 10 malam. 10 malam baru istirahat. Oke. Ustazah, kan setiap karakter pondok pesantren kan berbeda-beda ya. Iya. Nah, bagaimana nih Ustazah selaku tenaga pendidik untuk membangun karakter santri di sini Ustazah? Ya pasti setiap anak punya karakternya masing-masing ya. Iya. Untuk kalau yang bagus-bagus itu kita ya alhamdulillah kitanya, terus kalau pasti ada yang bandel-bandel itu mungkin untuk awal kita ya tegur, kasih arahan seperti itu. Nanti kalau emang nggak ada perubahan, mungkin kita masukin ke musyawarah ustazah itu. Nanti biar tegurannya lebih kalau emang itu lagi kita hubungin orang tuanya biasanya. Oke. Jadi tapi untuk di santri putri jarang sih perkara yang seperti itu ya, karena mereka perempuan mungkin kenakalannya nggak sebegitu brutalnya atau gimana. Oke. Terakhir nih, sanksi terberat apa nih Ustazah yang biasanya diberikan kepada santri ketika melakukan sebuah kesalahan? Selama ini sanksi terberat yang udah dikasih ke santri mungkin ya dihubungin ke orang tuanya itu aja sih. Dikabarkan kalau anaknya seperti ini di pondok gitu. Jadi mereka ada rasa gimana, malu sama orang tuanya tuh gitu. Untuk santri putri. Oke, terakhir Ustazah. Tadi sudah terakhir ya, terakhir lagi nggak apa-apa ya. Ustazah sebagai tenaga pendidik di sini sudah mengabdi kurang lebih 2 tahun. Pesan apa yang ingin Ustazah sampaikan untuk para santri, khususnya mungkin santri putri karena mungkin berbeda dengan santri putra? Iya. Untuk santri-santri lebih istiqomah lagi, lebih semangat lagi, karena kita perempuan emang kodratnya dijaga, dilindungi, bukan bebas di luar ya. Jadi mungkin pondok pesantren itu lebih cocok, lebih pas untuk para wanita, apalagi anak-anak yang belum yang masih di usia-usia yang memang mereka harus aktif belajar. Itu saya sarankan memang pondok pesantren inilah tempat yang cocok untuk mereka. Oke. Jadi pondok pesantren merupakan salah satu tempat yang memang dimungkinkan untuk belajar, terutama untuk anak perempuan ya Ustazah ya. Iya. Kita akan melihat seperti apa kegiatan yang ada di santri putri Pondok Al-Kafi. Ikuti terus, ini pesantrenku. Ya mawiyatu qaribul aqsa bilabdi mujazi wa tafsudul badra biwaji mujazi wa taqdiri dan bi ghairi suti faiqatan alfiyata bani muti wa bisabki jaizun tabdila mustajibun sana iya jamila wa kalam takulili tarumi makama wasami mutalamina asma'ima kal mustafa wal murtaki makarima kawalul irabu fi kudira jami'uhu wa wala dikut kusira wasami mangkusun wa nasbuta warwaruhim. Masih di perjalanan ini pesantrenku, dan saat ini saya sudah bersama dengan salah satu santri yang ada di Pondok Al-Kafi Sukadana Ilir, Lampung Timur. Tepatnya kita berada di depan kelas ya, yang biasa digunakan untuk belajar mengajar. Dengan siapa nih santri kali ini? Nurul Hidayah. Nurul Hidayah. Biasa disapa Nurul ya? Hidayah. Oh Hidayah, oke. Hidayah di sini sudah mondok berapa lama nih? 3 tahun. 3 tahun ya? Dari mulai sejak kapan? Lulus SMP kah atau lulus SD sudah ke sini? Iya. Lulus SD. Oke. Apa nih yang membuat Hidayah memilih Pondok Al-Kafi?
Karena di Al-Kafi ini programnya lengkap, ada tahfiz, dinia, formal. Kemudian di Al-Kafi ini bertujuan untuk mewujudkan generasi hafiz-hafizah, dan terutama di Pondok Putri itu dia lebih diunggulkan lagi tahfiznya, dan cita-cita saya ingin menjadi hafizah, makanya saya tertarik untuk mondok di Al-Kafi ini. Oke. Dan Hidayah ini dari mana asalnya? Dari Pelabuhan Maringgai, Lampung Timur. Cukup jauh ya? Iya. Oke, Hidayah dari pelajaran yang ada di sini nih, paling suka sama pelajaran apa? Paling suka sama pelajaran fikih. Fikih, apa alasannya? Karena itu tentang keseharian kita dan menyangkut tentang keseharian kita seperti itu. Jadi semua itu tertata di Al-Quran dan Sunnah ya, Iya. biar kita lebih tahu dan memahami kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Oke, terakhir nih, apa nih pesan yang ingin Hidayah sampaikan untuk pemirsa Dafika TV, khususnya mungkin buat remaja-remaja putri juga nih, supaya mondok di sini atau bagaimana? Buat teman-teman yang lainnya yang belum mondok, jangan takut, mondok itu nggak serem kok. Di mondok itu enak, dan ya seperti saya jalan ini begini, nggak ada apa-apa, dan enak-enak aja mondok. Menyenangkan ya? Iya, menyenangkan. Teman-teman juga baik, ustazahnya juga baik-baik, ramah-ramah teman-temannya. Oke, terima kasih ya Hidayah. Mudah-mudahan ilmu yang Hidayah pelajari di sini bisa bermanfaat untuk kedepannya. Ya, pemirsa Dafika TV, pastikan Anda tetap bersama kami di program Ini Pesantrenku. Saksikan terus Ini Pesantrenku Hanya di Dafika TV. Oh Ramadan, oh month of light, you fill our hearts, you make us bright. A time of mercy, love and grace, we seek Allah's warm embrace. The fasting dawn, the peaceful night, we pray to Allah, seeking light. With every tear, with every prayer, His mercy flows beyond compare.